Pak. Ini mulai dari awal. Mm-mm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Bu Delina Herdan Septiani SPD MSAK. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang sudah kami buat dengan judul Pengaruh Gaya Hidup dan Kebutuhan Terhadap Keputusan Pembelian Aplikasi Premium di Kalangan Mahasiswa IPB University. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nailah Nashwa dengan NIM 1325, lalu ada Lulu Nazara NIM 1078, Aisyah Riani 1145, Aulia Nazwa 1167. Selanjutnya akan kami mulai untuk pembahasan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, pertama-tama untuk latar belakang sendiri, perkembangan teknologi digital saat ini membuat mahasiswa semakin tergantung dengan aplikasi premium. Tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk menunjang akademik. Berbagai penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa gaya hidup digital dan kebutuhan fungsional menjadi faktor utama mahasiswa memilih langganan premium. Nah, dari penelitian tersebut itu kita dapatkan dari Putra, Livia Kartika, Fadila Abadi, Shaji George, Nungki Pradita, dan Syahlita dan Pradana yang menegaskan bahwa perceived usefulness, perceived value, dan harga menjadi faktor penting dalam keputusan mahasiswa untuk membeli aplikasi premium. Kemudian untuk tujuan penelitian kami sendiri ada empat, di mana pertama itu untuk menganalisis pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian, yang kedua untuk melihat pengaruh kebutuhan, yang ketiga menguji pengaruh keduanya secara simultan, dan yang terakhir adalah untuk mencari variabel mana yang paling memengaruhi keputusan pembelian aplikasi premium pada mahasiswa IPB University. Kemudian untuk manfaat penelitian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis, di mana untuk teoritis sendiri itu untuk menambah wawasan perkembangan gaya hidup digital. Secara praktis, hasilnya dapat membantu pemasar aplikasi premium memahami perilaku mahasiswa, sekaligus memberi mahasiswa pemahaman mengenai pengelolaan pengeluaran digital. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, ini ada gaya hidup. Gaya hidup berkaitan dengan bagian dari ciri konsumen yang dapat menentukan perilaku konsumen, menurut Eka Sari dan Hartono 2015. Sedangkan menurut Suwarman, 2017 menyatakan bahwa gaya hidup lebih menggambarkan perilaku dari seseorang, yaitu tentang bagaimana seseorang hidup ketika seseorang menggunakan uangnya dan ketika memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Sedangkan Sinta 2011 berpendapat bahwa perubahan gaya hidup ini membawa dampak pada perubahan selera individu, perubahan kebiasaan, dan perubahan perilaku pembelian. Selanjutnya, ini ada kebutuhan. Kebutuhan mencakup segala hal yang harus dipenuhi oleh manusia untuk hidup yang lebih baik. Jika kebutuhan tidak dipenuhi, maka kualitas hidup seseorang akan terganggu atau bahkan bisa membahayakan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan merupakan harapan manusia akan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan baik fisik maupun mental. Selanjutnya, ada keputusan pembelian. Menurut Fahmi 2016, keputusan pembelian adalah tindakan konsumen dalam memutuskan pilihan yang dianggap dapat menjadi solusi terbaik. Jadi, keputusan pembelian adalah proses memilih dan kombinasi pengetahuan dari dua atau alternatif atau lebih alternatif untuk memilih alternatif terbaik atau mendapatkan solusi terbaik agar tercapai suatu kepuasan. Selanjutnya, ini ada penelitian terdahulu. Yang pertama dari Kalisa et al. 2024. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pribadi berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Mahasiswa dengan pengelolaan uang yang baik cenderung lebih mampu mengontrol pengeluaran termasuk dalam pembelian aplikasi premium. Selanjutnya ada dari Kadairi et al. 2021. Observasi ini menunjukkan penggunaan aplikasi berbayar seperti Spotify makin umum di kalangan mahasiswa karena keterbatasan yang versi gratis. Pengguna Spotify Premium juga cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk aktivitas yang lebih terstruktur. Namun keputusan berlangganan sering terhambat oleh faktor finansial, sehingga banyak mahasiswa hanya membeli aplikasi premium ketika tersedia diskon. Selanjutnya, ini ada penelitian dari Melissa et al. 2016. Ini membahas tentang pengaruh kebutuhan dan gaya hidup terhadap pembelian ponsel smartphone menggunakan pendekatan asosiatif. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian didorong oleh kebutuhan dasar dan fungsi ponsel. Namun gaya hidup seperti keinginan mengikuti tren juga berperan penting dalam meningkatkan minat konsumen. Selanjutnya itu ada dari penelitian Siregar et al. 2025.
Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki gaya hidup digital yang sangat mencolok. Bahkan dari mereka melakukan pembelian bukan karena kebutuhan, melainkan karena dipengaruhi tren, iklan, diskon. Perilaku konsumtif tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Selanjutnya, ini ada metode penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Data penelitian ini menggunakan data Premier melalui penyebaran kuesioner berbentuk T-form kepada mahasiswa IPB University yang diisi oleh 60 responden. Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai instrumen pengukuran. Skala Likert juga digunakan untuk menggambarkan tingkat persetujuan responden serta berfungsi sebagai acuan dalam menentukan panjang interval pada alat ukur. Sehingga instrumen tersebut menghasilkan data kuantitatif saat digunakan dalam pengukuran. Selanjutnya, ini ada tabel dari skala Likert-nya sendiri. Untuk poin 5 itu sangat setuju, untuk skor 5 itu sangat setuju, dan skor 1 sangat tidak setuju. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling, yaitu accidental sampling. Metode ini dilakukan dengan memilih subjek penelitian berdasarkan ketersediaan dan kemudahan akses tanpa melakukan pemilihan secara acak atau representatif, melainkan hanya mengambil subjek yang mudah dijangkau. Hari Putra dan David 2022. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa IPB University. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk teknik analisis data sendiri dari penelitian ini dilakukan melalui serangkaian prosedur untuk memastikan bahwa instrumen dan juga data yang digunakan dapat menghasilkan model penelitian yang valid dan reliable. Analisis utama yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengetahui melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu variabel independen adalah gaya hidup atau X1 dan juga kebutuhan atau X2 terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian aplikasi premium atau Y. Nah, sebelum melakukan regresi, data diuji menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedasitas, dan juga linearitas. Nah, semua uji ini dilakukan agar model regresi valid dan dapat dipercaya. Kemudian, untuk metode penelitian survei kami sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Menurut Carane 2022, penelitian kuantitatif berisi unsur-unsur kuantitatif seperti angka, frekuensi, dan persentase, di mana data diarahkan untuk menguji hipotesis dan sifat-sifat lain yang secara umum berhubungan dengan ilmu universalis kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini juga dapat melakukan pengecekan reliabilitas dan memperhitungkan variabel-variabel yang penting. Nah, untuk pendekatan kualitatif ini kita pilih karena penelitian berfokus pada pengukuran pengaruh variabel gaya hidup dan kebutuhan terhadap keputusan pembelian aplikasi premium menggunakan instrumen berupa kuesioner. Nah, metode survei ini digunakan karena data diperoleh secara langsung dari responden, yaitu mahasiswa IPB University, melalui pernyataan-pernyataan terstruktur menggunakan skala Likert yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, hasil survei ini kemudian dianalisis secara statistik untuk melihat hubungan kausal dan antar variabelnya. Untuk objek penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada objek penelitian di mana objek penelitian ini adalah mahasiswa IPB University sebagai pengguna aplikasi digital yang berpotensi menggunakan layanan aplikasi premium. Penelitian ini difokuskan pada perilaku konsumsi digital mahasiswa khususnya terkait gaya hidup, kebutuhan, dan keputusan mereka untuk membeli fitur premium pada aplikasi tertentu. Nah, responden ini tuh adalah mahasiswa program sarjana dan vokasi angkatan 59 sampai angkatan 62 yang aktif menggunakan aplikasi digital. Next. Next, ini ada penyebaran kuesionernya. Penyebaran link Google Form untuk kuesionernya itu melalui grup WhatsApp, pribadi chat WhatsApp, ataupun IG. Lalu selanjutnya, jika berdasarkan angkatan, mayoritas dari 60 responden berasal dari angkatan 61 sebesar 46,7, disusul angkatan 62 36,7, dan angkatan 60 berkontribusi 11,7. Nah, untuk angkatan 59 sendiri itu terlihat paling sedikit, yaitu 3,3%. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh mahasiswa angkatan baru 61 dan 62, sedangkan keterlibatan angkatan 59 dan 60 dalam penelitian ini relatif rendah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu.
Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan gender. Dari mayoritas 60 responden ini adalah perempuan, yaitu 85%-nya. Sedangkan laki-laki hanya 15%. Dominasi responden perempuan ini menunjukkan bahwa mahasiswi IPB University lebih banyak terlibat dan kemungkinan lebih aktif dalam penggunaan serta ketertarikan terhadap aplikasi premium. Kemudian, selanjutnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan pengguna. Dari data sendiri, sebagian besar mahasiswi IPB University atau 91,7%-nya telah berlangganan aplikasi premium. Hal ini menunjukkan bahwa layanan digital berbayar sangat umum digunakan untuk kebutuhan akademik maupun hiburan. Hanya 8,3% yang tidak pernah berlangganan, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi premium telah menjadi bagian penting dari gaya hidup digital mahasiswa IPB. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya udah masuk ke hasil dan pembahasan dalam penelitian kita, tapi sebelumnya kita harus menguji dengan beberapa step uji. Yang pertama itu ada uji validitas. Nah, uji validitas ini merupakan uji untuk menguji kuesioner ini layak atau enggak. Nah, memastikan setiap item pernyataan benar-benar mengukur variabel yang diteliti. Nah, item ini dinyatakan valid apabila dengan syarat R hitung harus lebih besar dari R tabel dan signifikannya harus kurang dari 0,05. Hasil uji validitas ini menggunakan hasil SPSS. Boleh di next. Nah, pengujian ini dilakukan melihat R hitung yang kemudian dibandingkan dengan R tabel pada taraf signifikasi 5%. Nilai R tabel itu diperoleh dari perhitungan derajat bebas atau degree of freedom, yaitu DF sama dengan N-2, di mana N itu adalah responden kita ada 60, didapatkan berarti DF-nya ada 58. Nah, berdasarkan DF tersebut, R tabel sebesar 0,2452. Nah, berikut di PPT sudah ditampilkan tabel hasil uji validitas menggunakan SPSS. Yang pertama itu ada hasil uji validitas X1 atau gaya hidup. Nah, dari hasil uji validitas variabel gaya hidup atau X1 ini menunjukkan bahwa nilai R hitung untuk setiap itemnya ini lebih besar dari R tabel, di mana gaya hidup pertama atau X1 pertama itu ada 0,855, 0,858, lalu untuk X1 duanya 0,862 dan X1 tiganya 0,754. Nah, berarti benar kan eh, R R hitung itu lebih besar daripada R tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk variabel X1 ini atau gaya hidup dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil uji validitas X2 atau untuk kebutuhan. Nah, untuk variabel X2 ini menunjukkan bahwa nilai R hitung untuk setiap item lebih besar daripada R tabel. Dilihat X2 pertama itu ada 0,823, X2 yang kedua itu ada 0,859 dan yang ketiga ada 0,885. Berarti dapat disimpulkan bahwa seluruh pada item X2 atau kebutuhan adalah valid. Nah, selanjutnya untuk variabel Y atau variabel keputusan pembelian. Dilihat R hitung setiap item Y juga lebih besar daripada R tabel. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa seluruh item pada variabel Y atau keputusan pembelian adalah valid. Nah, dari berdasarkan hasil uji validitas seluruh item pernyataan pada variabel gaya hidup, kebutuhan, dan keputusan pembelian dinyatakan valid dan menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur sehingga instrumen kuesioner layak digunakan untuk melanjutkan ke tahap uji reliabilitas. Yang selanjutnya berarti adalah uji reliabilitas. Nah, kalau untuk reliabilitas sendiri, dasar penilaiannya adalah nilai Cronbach's alpha, di mana item dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach's-nya itu adalah lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya adalah uji reliabilitas variabel X1 untuk gaya hidup. Nah, untuk variabel X1 menunjukkan nilai Cronbach's alpha-nya bisa kita lihat itu ada 0,767 yang berarti lebih besar dari. Untuk X1 0,767 yang berarti lebih besar dari 0,605. Dengan demikian, variabel X1 dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji reliabilitas untuk variabel X2 atau kebutuhan. Dilihat, X2 itu nilainya adalah 0,815. Berarti juga lebih besar dari 0,65. 0,05. Dengan demikian, variabel X1 dinyatakan reliable. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas untuk variabel Y atau keputusan pembelian bisa kita lihat di situ nilai Cronbach's alfanya sebesar 0,779 yang berarti lebih besar juga dari 0,05.
Nah, dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap item pernyataan pada variabel-variabel tersebut dalam mengukur konsep yang dimaksud. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian telah memenuhi syarat reliabilitas dan layak digunakan untuk melanjutkan ke tahap pengujian berikutnya. Oke, tahap pengujian berikutnya itu adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita menggunakan metode rasio skewness dan rasio kurtosis sebagai dasar penilaiannya. Nah, sudah tersaji di tabel untuk uji normalitasnya. Nah, sebelumnya rentang yang dianggap normal itu berada di -2 sampai +2 di mana. Oleh karena itu, rasio skewness dan kurtosis ini dibandingkan dengan standar errornya untuk memastikan apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Nah, berikut ada tabel untuk perhitungan rasio skewness dan kurtosis. Nah, untuk skewness ini berarti statistik dibagi STD error didapatkan 1,11 dan kurtosis ini statistik dibagi STD errornya mendapatkan 0,80. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, rasio skewness sebesar 1,1 dan rasio kurtosis sebesar 0,81, keduanya berada dalam rentang -2 hingga +2, sehingga data residual memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, data pada penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal, sehingga layak digunakan dalam analisis regresi selanjutnya. Oke, untuk uji selanjutnya ini ada uji multikolinearitas. Nah, kalau untuk uji multikolinearitas ini buat memastikan bahwa variabel independen dalam model tidak saling memengaruhi secara berlebihan. Nah, analisis ini juga difokuskan pada nilai tolerance dan varian inflation factor atau bisa kita sebut VEF sebagai dasar pengambilan. Kalau misalnya dinyatakan bebas dari multikolinearitas ini apabila nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya itu kurang dari 10. Berikut tabel sudah kami sajikan yang dibuat di SPSS. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan, nilai tolerance untuk variabel X1 atau gaya hidup dan X2 kebutuhan masing-masing adalah 0,851. Sedangkan untuk nilai VEF-nya untuk kedua variabel tersebut adalah 1,176. Nah, kedua nilai toleransi tersebut lebih besar dari 0,1 dan nilai FEF untuk keduanya juga berada jauh dari 10. Demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga kedua variabel independen dinilai memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis regresi dan dapat dilanjutkan ke uji berikutnya. Untuk uji selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Di uji autokorelasi terdapat dua metode, yaitu Durbin-Watson dan Briggs-Godfrey. Jadi syaratnya yaitu ketika dari metode Durbin-Watson sendiri, ketika DW berada di antara DU dan 4 kurang DU, maka itu dapat dinyatakan tidak ada gejala autokorelasi. Kemudian untuk metode Briggs-Godfrey sendiri, apabila sig lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak ada gejala autokorelasi. Untuk data penelitian kita sendiri, boleh di next. Untuk data korelasi kita sendiri, dari metode pertama yaitu metode Durbin-Watson, data kami mengalami autokorelasi. Jadi kami melanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu dengan metode Briggs-Godfrey. Dari metode Briggs-Godfrey sendiri, kami didapatkan kesimpulan bahwa data kami telah tidak memiliki gejala autokorelasi karena nilai sig lebih besar, nilai sig kami yaitu 0,175 lebih besar dari 0,05. Maka dari situ dapat dilanjutkan untuk uji selanjutnya. Boleh di next. Kemudian ada uji heteroskedasitas. Uji ini dapat dikatakan tidak ada gejala heteroskedasitas ketika sig lebih besar dari 0,05. Dan dari data kami sendiri, boleh dilanjutkan?
yaitu nilai SIK X1 yaitu 0,768. Dapat dikatakan lebih dari 0,05. Kemudian untuk X2 sendiri 0,444 dan itu juga lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data kami tidak memiliki gejala heteroskedasitas. Kemudian untuk uji selanjutnya. Jadi uji selanjutnya yaitu uji linearitas. Dari uji ini dapat disimpulkan tidak mengalami linearitas atau mengalami linearitas ketika sig deviation from linearity lebih besar dari 0,05 dan sig linearity sendiri kurang dari 0,05. Boleh Jadi pengolahan data kami sendiri yang dilakukan di SPSS dapat dilihat bahwa Y dengan X1 yaitu nilai definition from linearity-nya sendiri lebih dari 0,05 yaitu 0,587. Kemudian untuk deviation from linearity X2 yaitu 0,830 yang lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa uji linearitas ini untuk data kami sudah benar. Boleh di next? Boleh di next lagi? Uji linear berganda. Jadi kami sudah pada pokok pembahasan atau pokok inti penelitian kami sendiri dengan melakukan uji linear berganda. Dari sini kita dapat ada beberapa output. Dari yang pertama descriptive statistik, kemudian correlation, boleh di next. Kemudian ada model summary, variables and remove, kemudian ada ANOVA, coefficient, dan exclude variables. Dari kesimpulan output di atas, kami dapat menyimpulkan dari output koefisien sendiri, kami dapat menyimpulkan adanya persamaan regresi, boleh di next. Persamaan regresi yaitu Y sama dengan 1,911 ditambah 0,312 X1 plus 0,580 X2. Jadi untuk kemudian untuk data koefisien sendiri. Dari model summary-nya kita dapat menyimpulkan berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian aplikasi premium di kalangan mahasiswa IPB University. Pengaruh terbesar berasal dari variabel kebutuhan atau S2 dengan kontribusi sebesar 45,6%, sedangkan gaya hidup memberikan tambahan pengaruh sebesar 11,7%, sehingga total pengaruh kedua variabel itu mencapai 57,3%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa IPB University cenderung melakukan pembelian aplikasi premium, terutama karena adanya kebutuhan dalam menunjang aktivitas akademik maupun non-akademik. Sementara gaya hidup berperan sebagai faktor pendukung dalam mendorong keputusan pembelian. Model penelitian ini dinyatakan layak digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian karena variabel independen secara simultan terbukti signifikan dari adanya uji-uji yang telah dilakukan dan telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Jadi dapat disimpulkan kemudian saran ada sedikit tambahan yaitu saran dari sini Kak, apabila di total gaya hidup dan kebutuhan itu berpengaruh 57,3%. Jadi ada 40 lebih faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam keputusan pembelian mahasiswa sendiri. Jadi mungkin itu dapat menjadi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok statistika bisnis kami.
Sekiranya penelitian yang sudah kami buat seperti itu, kurang lebihnya dari presentasi kami. Terima kasih semuanya.